Ada yang udah lihat foto ini? Foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi dibuat meme seperti ini. Jadi kabar terakhirnya adalah mahasiswi yang menciptakan memes ini dan mengunggah di media sosial itu sudah ditangkap polisi ya. Dan pada saat ini sudah sampai tahap penyidikan. Polri diminta bebaskan pengunggah meme Prabowo Jokowi ciuman. Amnesty International Indonesia menilai meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo berciuman merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Kalau di Lituania kemarin ada Trump dan Putin digambarkan berciuman dan itu dibuat oleh seorang seniman bukan AI, itu tidak dipermasalahkan dan bahkan tidak dikasuskan sama sekali oleh siapapun. Terus yang lucunya lagi, nih ya, warga sebagian di X itu pada ngebelain dan menormalisasikan seolah-olah itu biasa aja gitu, ya. Terus ada lagi yang ngomong katanya pemerintah anti kritik, dikritik gitu doang katanya, langsung ditangkap. Mana yang dikritiknya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang seorang mahasiswa ya, tepatnya adalah mahasiswi yang tangannya tidak bisa dikondisikan. Melek teknologi ya, tapi malah digunakan untuk hal yang tidak baik, yaitu membuat meme Jokowi dan Prabowo berciuman. Memang ini adalah aplikasi AI yang siapa saja bisa menggunakannya teman-temannya karena gratis dan memang legal ya. Tetapi jika hasil rekayasa digitalnya ya dianggap melanggar norma-norma kesopanan dan melanggar hukum, tentu itu tidak baik kan begitu. Dan saat ini yang bersangkutan sudah diamankan oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang mengherankan, para warga RT 16 dan RW 24 menganggap itu bagian dari pembungkaman kritik. Waduh. Kritik gimana? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Meme Jokowi dan Prabowo ciuman, mahasiswa ITB ditangkap polisi. Baru-baru ini beredar diduga tampang pembuat meme ditangkap polisi hingga terancam 12 tahun penjara. Kasus ini kembali memunculkan perdebatan panjang soal batas antara kebebasan berekspresi dan penghinaan terhadap simbol negara atau pejabat publik. Di satu sisi, mahasiswa sebagai bagian dari intelektual muda seringkali menggunakan media visual seperti meme sebagai bentuk kritik sosial dan politik. Namun ketika kontennya dianggap melecehkan, aparat hukum tak segan mengambil tindakan tegas. Tapi masalahnya bukan hanya di meme-nya sih ya, tapi di respon hukumnya yang muncul tuh, ancaman pidana sampai 12 tahun penjara. Jelas bikin publik terkejut tuh, apakah pantas hukuman seberat itu untuk satu unggahan di media sosial? Bagaimana nih menurut kalian? Iya. Ya gimana Bang ya, apakah itu kan ancamannya kan begitu, ancamannya 12 tahun ya kan kita nggak tahu juga nanti JPU Jaksa Penuntut Umum menuntut yang bersangkutan ini berapa. Yang jelas ya, saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan, kita harus bisa membedakan antara kritik ya, mencaci, menghina, memaki ya kan, kemudian memfitnah, itu adalah hal-hal yang berbeda kan, seperti itu ya. Jadi saya sepakat ini ditindak karena memang ini menurut saya tidak etis begitu ya, apalagi yang dibuat meme itu adalah presiden dan wakil presiden. Lanjut. Lu tahu kan ada mahasiswi ITB yang membuat meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berciuman. Terus yang lucunya lagi, nih ya, warga sebagian di X itu pada ngebelain dan menormalisasikan seolah-olah itu biasa aja gitu, ya. Terus ada lagi yang ngomong katanya pemerintah anti kritik, dikritik gitu doang katanya, langsung ditangkap. Mana yang dikritiknya itu? Gue tanya, nggak ada. Itu malah menghinakan. Ya, kalau mengkritik itu kebijakan, silakan kalau kebijakan. Tapi kalau sudah membuat meme Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berciuman terus disebarluaskan, itu namanya menghina.
Hah? Ngerti nggak sih lu substansinya di situ? Katanya di X itu warganya pintar-pintar, tapi kok nggak ada isinya gitu, malah ngebelain yang seperti itu. Nggak tahu lagi pikiran lu sama hewan itu cerdasan mana sih? Gue tanya, hah? Pinter apanya seperti itu? Hah? Nah, ya itu Bang ya. Jadi saya juga heran gitu loh. Kenapa di negeri ini gitu ya, cacian, makian, hinaan, bahkan fitnahan itu selalu bersembunyi di balik kata kritik begitu. Padahal kita ini sebagai orang timur ya, dengan adat ketimuran kita memahami dengan baik kok ya. Apa itu mencaci, apa itu memaki, apa itu menghina, apa itu memfitnah, dan apa itu mengkritik begitu ya. Walaupun kritik itu kita adopsi dari bahasa asing ya, bahasa Inggris ya, kritik gitu ya. Tapi kita bisa membedakan gitu loh. Nah, orang-orang yang nggak bisa membedakan ini patut dicurigai bahwa sebetulnya mereka memang ingin merusak generasi bangsa ini ke depan gitu loh, dengan memasukkan ya kebudayaan-kebudayaan mereka terutama dari Timur Tengah untuk menggeser budaya ketimuran Indonesia ini gitu loh. Sehingga nanti kita nggak bisa membedakan antara menghina, mencaci, memaki, dan mengkritik. Kita menganggap itu adalah hal yang sama. Lanjut. Polri diminta bebaskan pengunggah meme Prabowo Jokowi ciuman. Amnesty International Indonesia menilai meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo berciuman merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Pembuat meme Prabowo Jokowi yang merupakan mahasiswi Institut Teknologi Bandung tidak seharusnya ditangkap. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, penangkapan mahasiswi tersebut menunjukkan polisi terus melakukan praktik-praktik otoriter dalam merepresi kebebasan berekspresi di ruang digital. Kali ini dengan menggunakan argumen kesusilaan. Ekspresi damai seberapapun ofensif, baik melalui seni, termasuk satire dan meme politik, bukanlah merupakan tindak pidana. Respons Polri ini jelas merupakan bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi di ruang digital, kata Usman melalui keterangan resminya, Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Usman mengatakan, penangkapan ini bertentangan dengan semangat putusan terbaru MK yang menyatakan keributan di media sosial tidak tergolong tindak pidana. Pembangkangan Polri atas putusan MK tersebut mencerminkan sikap otoriter aparat yang menerapkan respons yang represif di ruang publik. Kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi baik dalam hukum HAM internasional dan nasional, termasuk UUD 1945, kata Usman. Itulah ya kan, kok bisa disuruh membebaskan gitu kan. Kalau memang polisi salah tangkap misalnya, itu lain hal ya. Tapi ini kan sudah jelas ya kan, bahwa si mahasiswi ini, ya kita tentu tahu lah ini mereka yang bersangkutan ini melek teknologi gitu loh. Makanya dia bisa mengakses AI seperti itu ya, bisa membuat dua foto kemudian itu direkayasa oleh AI sehingga dua foto ini bergerak menjadi sebuah video yang melakukan adegan-adegan tertentu. Tetapi ini kan tidak patut begitu loh. Seharusnya Anda membuat seperti ini, memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti ini ya untuk foto Anda sendirilah gitu kan. Iya, aduh. Ini melanggar norma-norma di Indonesia. Ya kalau di luar negeri itu dianggap kritik, itu dianggap wajar ya nggak masalah, tapi di Indonesia ini sangat tidak wajar ya. Lanjut. Ada yang udah lihat foto ini? Foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi dibuat meme seperti ini. Jadi kabar terakhirnya adalah mahasiswi yang menciptakan memes ini dan mengunggah di media sosial itu sudah ditangkap polisi ya, dan pada saat ini sudah sampai tahap penyidikan. Dan menurut keterangan polisi sendiri ini melanggar undang-undang ITE ya, yang juga kalau kita lihat secara gamblang itu memang gambarnya tidak pantas, sudah menuju gambar mesum seperti itu ya. Jadi disinyalir orang tua dedek mahasiswi yang pintar intelektual sedunia jagat raya ini sudah meminta maaf. Orang tua mahasiswi ini sendiri, baik juga persatuan mahasiswa ya, orang tua mahasiswa juga pada udah meminta maaf dan juga memberikan pembimbingan. Oke, kita maafkan ya guys ya, kita maafkan, namun tetap proses hukum tetap berjalan. Dan ini adalah sebagai upaya penertiban cyber ya, kita harus sama-sama menyadari itu, dan juga upaya memperbaiki akhlak dan juga adab untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kedepannya agar jangan ada lagi terjadi
karya-karya yang seperti ini. Ingat, kita harus objektif. Mengkritik boleh, tapi mencaci maki dalam verbal dan non-verbal itu tidaklah boleh. Kalau kita ingin mengkritik, pastikan kita objektif dan mengkritik kebijakannya, bukan menyerang personal, apalagi membuat-buat gambar seperti ini. Stay smart dan selalu bijak bersosmed. Sepakat apa yang disampaikan oleh Mbak Ririn barusan ya. Permohonan maafnya memang harus diterima ya. Jadi nggak usahlah meminta maaf banyak-banyak orang, ngajak-ngajak banyak orang ya kan. Permintaan maaf secara pribadi pun sudah cukup gitu ya. Cuma yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Ririn gitu kan. Ya maafnya diterima, tapi ya jalan terus ya kan. Proses hukum ya jalan terus kan seperti itu. Ya iyalah kalau misalnya dimaafkan kemudian proses hukumnya dihentikan. Ini menjadi presiden buruk terkait ya penegakan hukum di Indonesia. Karena nanti orang itu akan menganggap nanti minta maaf aja beres kok urusan selesai. Seperti itu jadinya gitu ya. Jadi akhirnya hukum itu tidak bisa ditegakkan dengan baik. Ya minimal seperti itulah pendapat saya. Lanjut. Karena ya ini akan menjadi satu pelajaran gitu. Kalau di Lituania kemarin ada Trump dan Putin digambarkan berciuman dan itu dibuat oleh seorang seniman bukan AI, itu tidak dipermasalahkan dan bahkan tidak dikasuskan sama sekali oleh siapapun. Selamat malam semuanya. Hari ini ada satu kasus yang sangat unik sekali karena tiba-tiba salah seorang mahasiswi ITB dengan inisial SSR itu katanya hari ini ditahan oleh pihak kepolisian karena dianggap melecehkan, karena dianggap membuat meme foto sosok Jokowi dan Presiden Prabowo sedang berciuman. Ya saya nggak akan share fotonya seperti apa gitu ya supaya tidak terlibat dalam isu atau kasus ini. Silahkan kalian cek sendiri di media. Ini banyak media sudah memberitakan meskipun ada beberapa yang tidak menampilkan meme yang dimaksud atau gambar yang sedang dipermasalahkan. Bagi saya ini unik karena foto atau meme ini itu nggak nyebar, nggak viral gitu, dan belum menjadi pemberitaan. Jadi ketika kita baca beritanya, loh kok bisa udah ditahan? Biasanya, normalnya kan viral dulu, dipermasalahkan, dikritik gitu ya. Terjadi perdebatan atau diskusi di media sosial, baru kemudian setelah itu polisi melakukan penindakan dan penangkapan. Atau ada orang yang lapor misalkan. Biasanya seperti itu. Ini enggak nih. Nggak ada proses itu semua, tiba-tiba muncul berita ada mahasiswi sudah ditahan sama anggota kepolisian. Ini caranya yang sudah agak berbeda atau memang emang kecepatan gitu. Ya karena biasanya ya terjadi masalah dulu baru kemudian ditahan. Kalau ini kayaknya cara kerjanya sudah berbeda dan agak spesial rasanya sehingga itulah yang membuat kasus ini menjadi unik. Sebenarnya ada masalah apa? Ada penyebab atau pendorong apa sampai kemudian membuat mahasiswi ini langsung ditahan tanpa proses viral gitu ya, tanpa proses penyebaran meme atau karya yang sudah dia buat. Dan kalau saya lihat dari akun Twitter atau X yang dimaksud, ini akunnya akun kecil, followernya cuma 5 ribuan gitu ya, terus kemudian dia posting kegiatan juga ya galau-galau sehari-hari pada umumnya mahasiswi-mahasiswi gitu kan, kegiatan dengan teman-temannya, bahwa dia sesekali mengkritik pemerintah juga tidak viral, yang komentar cuma 20-30 orang aja gitu. Jadi ini menjadi unik karena kemudian penangkapan atau proses penahanannya menjadi sangat cepat sekali atau bahkan sebelum ini menjadi konsumsi publik. Kesalahan yang lain dari foto atau meme yang katanya sedang dipermasalahkan ini menjadi unik karena kalau saya perhatikan ini, saya meyakini bahwa ini adalah karyanya AI. Jadi bukan karyanya dia gitu. Dia hanya ngasih perintah saja dan kemudian gambar atau meme itu adalah karya AI. Dan semua karya AI setidaknya sampai hari ini itu biasanya tidak akan bisa menyerupai 100%. Hanya ya siluet aja, hanya sesosok saja yang mirip, tapi tidak bisa kemudian dianggap sama. Tidak sampai mirip sebenarnya, hanya sekilas terlihat sosok atau selintas itu mirip, tidak sampai ke mirip. Jadi kalau kalian mau bikin karya di AI biasanya ya seperti itu,
mau itu ChatGPT atau aplikasi yang lain biasanya nggak akan mirip, hanya sekilas saja. Nah, kalau ini tidak mirip atau tidak sama, itu kan jadinya itu setara dengan patungnya Butet yang kemarin bikin patung mirip, nggak mirip, sekilas gitu ya, sekilas mirip Jokowi, ya kan, yang hidungnya mancung, orangnya kurus, terus kemudian gini. Itu yang dibuat sama Butet Kattarajasa gitu. Dan itu tidak bisa dipermasalahkan karena ya dari wajahnya ya nggak mirip Jokowi, tapi semua orang tahu bahwa itu Jokowi gitu kan. Dari bajunya, dari hidungnya dan simbol-simbol yang dia kenakan, semua orang tahu itu Jokowi meskipun nggak mirip. Dan itu sampai sekarang tidak dipermasalahkan. Ya pamerannya itu tetap jalan, patungnya itu tetap ada, dan Butet sampai sekarang tidak ditahan atau tersangkut kasus hukum karena ya itu bagian dari karya seni dan sekali lagi itu tidak mirip seperti Jokowi. Nah, kasus ini menurut saya itu agak sama meskipun prosesnya berbeda. Kalau Butet menggunakan patung, ini menggunakan AI gitu. Sehingga ya seharusnya punya satu pemahaman yang sama bahwa ya itu nggak mirip sosok yang dimaksud, hanya sekilas saja. Nah, kalau di karya seni, di patung itu tidak dipermasalahkan, lalu kenapa kemudian hasil yang dibuat oleh AI atau mesin itu kemudian sekarang dipermasalahkan dan membuat mahasiswi ini ditahan gitu. Ini kan jadi pertanyaan, menjadi satu tes kasus bagi kita semua, apakah cara-cara seperti ini ke depan juga akan dipermasalahkan. Karena kalau ini dipermasalahkan dari sisi seni gitu ya, karena dianggap menghina misalkan, dari sisi siluetnya itu bukan orang yang sama, bukan mirip gitu, hanya sekilas saja ya mirip seperti patungnya Butet. Kalau dari sisi AI-nya yang dipermasalahkan karena telah membuat satu perintah untuk membuat meme yang seperti ini, ya undang-undangnya belum ada, undang-undang AI. Jadi ini kasus menjadi unik karena mau dipermasalahkan dari sisi yang mananya. Dari sisi penangkapan yang begitu cepat itu unik sekali. Dari akun yang menyebarkan juga akun kecil yang tidak ramai sebenarnya itu juga unik sampai kemudian Bareskrim atau Polri melakukan penangkapan yang sangat cepat. Dan di sisi lain pernyataan dari Bareskrim bahwa kasus ini menyangkut soal pasal 45 dan pasal 27 Undang-Undang ITE itu menjadikan kasus ini lebih unik lagi. Karena setahu saya pada tanggal 30 April lalu, ini dua pasal ini sudah dibatalkan sama MK, dan pada prinsipnya kritik terhadap pejabat atau pemerintah itu tidak bisa dipidana. Sehingga penangkapan ini menjadi pertanyaan besar. Ini sebenarnya mau ditahan atau ditangkap atas dasar kasus atau apa gitu. Karena ya harus jelas dan beralasan, karena ini menyangkut soal presiden yang sedang berkuasa atau mantan presiden yang sampai sekarang sepertinya masih berkuasa. Jadi harus jelas penahanan ini, sehingga ini lagi-lagi akan menjadi satu kasus uji coba untuk kita semua, untuk masa depan kita ke depan akan seperti apa dengan perkembangan AI yang sekarang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan kalau ini yang dipermasalahkan dari sisi Undang-Undang ITE sepertinya tidak masuk, tidak cocok gitu, karena sebelumnya sudah dibatalkan sama MK terkait kritik terhadap pejabat. Kalau dia anggap sebagai sebuah karya seni atau karya AI yang dianggap mirip dengan presiden dan mantan presiden, itu juga tidak mirip karena prinsip AI tidak bisa membuat gambar yang mirip, hanya sekilas saja. Nah, ini yang membuat saya jadi bingung, ini sebenarnya ada apa gitu. Apalagi penangkapannya sangat cepat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah meme atau gambar yang dibuat AI melalui perintah seorang mahasiswi ini, apakah meme yang menyerupai atau sekilas seperti Jokowi dan Prabowo itu adalah bagian dari kritik? Itu yang sekarang kemudian menjadi pertanyaan gitu. Karena ya kalau itu adalah sebuah kritik, seharusnya ya nggak bisa masuk pasal 2 tadi yang dipermasalahkan sama Bareskrim Polri. Nah, kalau saya dari sudut pandang mahasiswi yang membuat atau membuat perintah itu di AI, saya melihat bahwa ini adalah bagian dari kritik. Karena ini sangat sesuai sekali dengan situasi hari ini di mana muncul isu soal matahari kembar, soal pengakuan Presiden Prabowo yang mengatakan bukan boneka Jokowi, bukan yang tiap malam
teleponan dengan Jokowi gitu ya. Dan ya sampai akhirnya ada juga orang-orang yang permasalahkan atau menanyakan apakah presiden ini punya kekuasaan yang utuh sebagai presiden atau masih dikendalikan oleh mantan. Ya meskipun itu sudah terjadi diskusi dan bantah-bantahan, pada intinya kita melihat dengan sangat jelas sekali sebelumnya ada mutasi Letnan Jenderal, kemudian dibatalkan sehari setelahnya, itu menunjukkan bahwa ada tarik-menarik kekuasaan di sana yang kemudian dianggap matahari kembar, ada orang menerjemahkannya presiden boneka dan sebagainya. Tapi ketika Presiden Prabowo membantah bahwa tidak setiap malam Pak Jokowi telepon-teleponan dan sebagainya, nampaknya itulah yang memicu si mahasiswi ini untuk berimajinasi atau membuat satu meme atau membuat satu perintah ke AI untuk membuat gambaran sosok dua pemimpin Indonesia untuk seperti sedang berciuman gitu. Kayaknya gara-gara pengakuan, oh nggak tiap malam teleponan kok. Jadi serangkaian peristiwa ini bisa jadi satu faktor pemicu seseorang untuk berimajinasi seperti itu. Dan mahasiswi punya kesimpulan yang seperti AI hasilkan itu. Makanya kemudian ini sekarang menjadi permasalahan. Nah, kritik yang seperti ini kalau di seni seperti patungnya Butet Kertarajasa gitu, itu tidak dipermasalahkan. Nah, kalau kritik dengan visual yang seperti ini kan pertanyaannya akan sampai mana untuk kemudian dipermasalahkan. Karena ya yang namanya kritik gitu ya kan, bisa saja kalau saya misalkan mengkritik, menyampaikan kritik itu dengan bikin video, dengan pernyataan-pernyataan, itu kan kritik dengan cara narasi, membuat pernyataan. Tapi ada juga yang secara visual atau membuat karya seni seperti yang dilakukan oleh Butet dan orang-orang lain atau seniman. Nah, mahasiswi ini menggunakan jalur itu dengan sebuah karya visual yang meskipun itu lewat bantuan AI. Jadi ini menjadi sangat unik sekali karena yang membuat AI bukan si mahasiswi. Mahasiswi hanya memerintah gitu. Jadi secara undang-undang ini masih harus dicek dan diteliti lagi, ini akan dijerat dari sisi mananya. Karena kalau dianggap sebagai orang yang membuat, dia nggak membuat, dia hanya perintah ke AI. AI lah yang membuat. Dan kalau itu dianggap orang yang mirip atau merepresentasikan presiden dengan mantan presiden, itu tidak bisa karena AI tidak bisa membuat gambaran yang serupa gitu. Jadi ada banyak sekali kejanggalan dan pertanyaan terkait kasus ini. Semoga itu kemudian pada akhirnya bisa menjadikan kita belajar dan mempersiapkan undang-undang terkait AI yang mungkin beberapa tahun ke depan itu akan digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi sebagai sebuah kritik, saya melihatnya ini terlalu cepat sekali penangkapannya gitu. Karena saya kalau melihat foto atau meme yang siluet atau orang dua sosok yang serupa Jokowi dengan Pak Prabowo, ini mengingatkan kita kepada cerita tahun 2016 lalu ketika tiba-tiba ada mural di sebuah kafe, itu sosok Putin dan Trump sedang berciuman. Mirip kayak gini, mirip foto ini gitu, dan dengan judul Make Everything Great Again pada tahun 2016 lalu, itu dibuat oleh seniman Dominikas namanya. Dan Dominikas ini sempat viral waktu itu ya, Trump dan pihak Rusia dan Amerika juga sudah pasti tahu karena ini viral di mana-mana. Tapi pada intinya yang menarik dari kasus ini, Dominikas tidak ditahan atau bahkan tidak dilaporkan sama sekali, baik itu oleh Putin ataupun dari Trump. Tidak dipermasalahkan. Bahkan wali kota setempat di Lituania ini itu mendukung gambar mural ini. Ya, karena ya lebih baik dua orang penuh cinta dibandingkan dua orang yang saling ingin menghabisi atau ingin berperang. Jadi wali kota Lituania waktu itu di salah satu kota di Lituania yang mendukung mural itu dan yang memberikan apresiasi. Fotonya, gambarnya itu mirip dengan apa yang dibuat oleh salah seorang mahasiswi ITB hari ini yang memunculkan antara Jokowi dengan sosok seperti Prabowo. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah tes kasus lagi, apakah kita akan menahan si mahasiswi ini dengan jeratan pasal penghinaan dan sebagainya. Karena ya ini akan menjadi satu pelajaran gitu. Kalau di Lituania kemarin
ada Trump dan Putin digambarkan berciuman dan itu dibuat oleh seorang seniman bukan AI, itu tidak dipermasalahkan dan bahkan tidak dikasuskan sama sekali oleh siapapun, entah orang Amerika, orang Rusia atau orang Lituania sendiri, nggak ada gitu. Tapi di Indonesia antara presiden dan mantan presiden yang sebenarnya secara kasat mata mereka memang sangat mesra, terlihat seperti itu gitu ya. Meskipun kemudian dibantah dan kenyataannya terlihat tidak begitu, tapi kan ini adalah sebuah bagian dari imajinasi kritik seseorang yang ditumpahkan atau diperintahkan ke AI. Jadi inilah yang nanti akan kita cek apakah si mahasiswi ini akan dilepaskan atau kemudian ditahan lebih lama lagi. Tapi ya kalau misalkan ini dianggap sebagai sebuah kesalahan dan si mahasiswi ini harus ditahan dan sebagainya, kita perlu lebih jelas lagi terkait apa yang menjeratnya. Dan lebih dari itu semua, ya mungkin perlu ini juga dijadikan pelajaran untuk anak-anak muda, mahasiswa kita, bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia, yang meskipun kita dianggap sebagai sebuah negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, demokratis, dan sebagainya, pada akhirnya ada beberapa aturan yang itu tidak diatur dan tidak jelas aturan dan cara mainnya. Sehingga kita harus lebih berhati-hati terkait apa yang kita lakukan ke depan nanti. Ya semoga pada intinya bisa dijadikan pelajaran, dan buat mahasiswi yang sudah ditahan, kalau saya pribadi semoga itu bisa segera dilepaskan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura. Aduh ya teman-temannya, barusan kita melihat sebuah konten ya sebetulnya konten nggak berguna sih, yang nggak bermanfaat sih ya, tapi ya gimana lagi gitu ya, biar kita ya terkesan berimbang gitulah ya kan, nggak hanya menampilkan orang-orang yang pro terhadap penahanan mahasiswi tersebut ya. Jadi kami juga menyajikan video-video yang kontra, yang menginginkan agar mahasiswi tersebut dibebaskan ya atas dasar kebebasan berekspresi, kebebasan melakukan kritik dan lain sebagainya. Dan tadi kita dengar bareng-bareng yang dijadikan contoh itu adalah siapa tadi ya? Pokoknya seorang seniman di Eropa gitu yang melukis Trump dan juga siapa? Trump dan siapa namanya? Dan Putin gitu ya tadi kalau nggak salah ya, yang berciuman gitu loh. Ya ini persoalannya beda ya kan. Nah, persoalannya sangat beda sekali. Pertama itu di luar negeri ya, yang norma-norma etika-etika yang berlaku di sana itu nggak sama dengan di sini ya kan. Kalau di sana itu kehidupannya sangat free ya, sangat bebas sekali ya, mau ngapain aja asalkan itu dilakukan atas suka sama suka, mau dilakukan di kolong jembatan kayak ya kan, di jalan raya kayak itu santai-santai aja, nggak ada hukum yang mengaturnya gitu loh. Nggak ada hukum yang membatasinya. Tapi kan di Indonesia berbeda. Jadi tolong mikir dikit lah gitu ya. Jangan cuma menjadi buzzer tapi dungunya kagak ketulungan gitu loh ya kan, cuma cekakak-cekikik tetapi omongannya itu nggak berisi sama sekali. Inilah menurut saya ya kan, Partai Kebo itu harus selektif dalam merekrut buzzer-buzzernya gitu loh. Jangan orang-orang kocluk-kocluk seperti ini dijadikan buzzer. Bukannya malah menaikkan reputasi partai, malah menjatuhkan ya. Paham pora? Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang memberi paham ya kepada warga RT 16 dan juga RW 24 bahwa kritik dengan menghina, mencaci, memaki, dan memfitnah itu adalah hal yang berbeda ya. Silakan buka KBBI ya, biar tahu definisinya ya. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh netizen tersebut ya. Jangan sampai kita terjebak ya oleh penggiringan opini bahwa penegakan hukum ya, penegakan terhadap perilaku buruk ya di media sosial ya, seperti yang dilakukan terhadap mahasiswi tersebut itu bagian dari pembungkaman ya. Membungkam kritik ya terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Kalau kira-kira gitu ya, membuat foto Jokowi dan Prabowo berciuman, itu kritiknya itu di mana? Bagian mananya gitu loh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.